Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 8 November tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Teladan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Teladan. Dan ayat firman Tuhan, Lukas 18 ayat 7, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Ini digenapi dalam kehidupan Kristus di atas bumi. Ia setia terhadap hukum-hukum Allah, menyisihkan tradisi-tradisi serta tuntutan manusia yang ditinggikan sebagai gantinya. Oleh sebab itu, ia dibenci dan dianiaya. Sejarah berulang kembali. Hukum-hukum dan tradisi manusia ditinggikan di atas hukum Allah, dan orang yang setia terhadap hukum-hukum Allah menderita cercaan dan aniaya. Kristus karena kesetiaannya kepada Allah didakwa sebagai pelanggar hari perhentian dan penghujat. Ia dinyatakan kemasukan setan dan dicaci maki sebagai Balsebul. Demikianlah pula pengikut-pengikutnya didakwa dan disalah gambarkan. Dengan demikian, setan berharap untuk memimpin mereka berbuat dosa dan membawa kehinaan kepada Allah. Tabiat hakim dalam perumpamaan itu yang tidak takut akan Allah maupun manusia diberikan oleh Kristus untuk menunjukkan jenis penghukuman yang akan dilaksanakan pada waktu itu dan yang akan segera disaksikan dalam peradilannya. Ia mengatakan kepada umatnya dalam segala zaman untuk menyadari bagaimana sedikitnya ketergantungan bisa diharapkan pada penguasa atau hakim dunia pada hari pergolakan. Acap kali orang yang dipilih Allah harus berdiri di hadapan manusia dalam kedudukan resmi, tidak menjadikan firman Allah penuntun dan penasihatnya, tetapi mengikuti dorongan hatinya tanpa pengabdian dan tanpa disiplin. Dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak adil ini, Kristus menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kristus teladan kita tidak berbuat apa-apa untuk membenarkan atau melepaskan dirinya sendiri. Ia menyerahkan persoalannya kepada Allah. Begitulah pengikut-pengikutnya tidak boleh mendakwa atau menghakimkan atau menggunakan kekerasan untuk melepaskan dirinya. Bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Oleh memanjakan sifat hendak membalas dendam, kita menciderai diri kita sendiri. Kita merusakkan keyakinan kita sendiri kepada Allah dan mendukakan Roh Kudus. Di sisi kita ada seorang saksi, seorang juru kabar surga yang akan mengangkat bagi kita suatu ukuran untuk melawan musuh. Ia akan melindungi kita dengan sinar terang dari matahari kebenaran. Setan tidak dapat menembusinya. Ia tidak dapat melewati perisai terang suci ini. Sebagai perenungan, jika saya tidak membalas ketika dianiaya, bagaimanakah Tuhan akan membela saya? Jadi Yesus menjadi teladan. Banyak hal Yesus menjadi teladan, tapi pekabaran hari ini bagaimana dia tidak membalas kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Justru dia berkorban diri untuk kita yang harusnya mati, tapi Yesus memilih mati untuk kita. Kiranya pekabaran hari ini akan menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kita semua.
Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Di segala tugas dan tanggung jawab kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.